Di video kali ini saya akan membahas tentang strategi lolos SNBP 2026 memilih jurusan dengan tepat untuk masa depan. Dan pastikan untuk siswa kelas 12 untuk menonton video ini sampai selesai, dan kelas 10, kelas 11 boleh menonton ini supaya kalian punya wawasan dan pengetahuan tentang SNBP. Sebelum saya berbicara tentang strategi, alangkah baiknya kalian tahu apa itu SNBP. SNBP adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi, jalur masuk PTN tanpa tes tertulis. Jadi SNBP ini menggunakan nilai rapot Anda. Penilaian ini itu berdasarkan dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5. SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan PTN. Untuk jalur SNBP, sekolah tentunya memiliki NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Jadi kalian bisa mencari di Google atau bisa tanya langsung ke gurunya, ke guru BK kaitannya dengan NPSN sekolah Anda. Jadi setiap sekolah itu memiliki NPSN yang berbeda-beda, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Karena di SNBP ini menggunakan nilai rapot, maka yang berhak untuk memasukkan atau mengisi nilai rapot siswa di PDS adalah sekolah tersebut. Dan pastikan nilai rapot Anda itu diisi dengan lengkap dan benar. Jadi tidak dibenarkan sekolah memanipulasi nilai, karena resikonya sangat tinggi. Tentunya adalah bisa di backlist. Karena SNBP menggunakan nilai rapot, maka diperlukan konsistensi nilai dari semester 1 sampai semester 5 untuk semua mata pelajaran, dan khususnya mapel pendukung dengan prodi atau jurusan yang Anda pilih. Jadi ketika kalian memilih jurusan akuntansi atau ekonomi, maka nilai semester 1 sampai semester 5 nilai ekonomi Anda harus baik dan mengalami peningkatan. Jangan sampai mapel pendukung Anda mengalami penurunan, karena apa? Prosentase diterimanya sangat kecil. SNBP ini kesempatan hanya sekali dan tidak bisa diulang. Jadi ketika kalian mendapatkan jalur SNBP, maka ketika kalian lulus untuk mendaftar lagi dipastikan tidak bisa. Dan ketika kalian SNBP ini kalian lolos, maka tidak bisa kalian mendaftar lagi jalur SNBT maupun jalur mandiri. Dan pesan saya adalah kesalahan memilih jurusan bisa berdampak besar pada peluang diterima. Fakta persaingan SNBP kalian bisa lihat, yaitu kaitannya dengan kuota. Jadi SNBP, SNBT, seleksi mandiri. SNBP itu kuotanya minimum ya 20% ya. PTNBH yaitu adalah berbadan hukum, jadi UI, Undip ya. Jadi beberapa kampus negeri sekarang itu berbadan hukum, sehingga kalian kalau lihat kuotanya dibandingkan seleksi mandiri itu jauh sangat kecil secara prosentase. Nah, ini kalian bisa lihat di tabel, yaitu pengaruh jalur mandiri. Karena jalur mandiri ini prosentase sangat besar sehingga mengurangi kuota. Misalkan kalian memilih prodi hukum di kampus Undip, misalkan yang dibutuhkan hanya 200 ya, 100 kursi itu pastikan adalah untuk jalur mandiri, sehingga kalian bisa membayangkan ya kesulitannya ketika kalian masuk melalui jalur SNBP. Maka di sini diperlukan strategi yang tepat. Dan kalian juga harus membayangkan bahwa untuk SNBP ini memiliki ribuan pendaftar dan daya tampung terbatas.
Jadi SNBP ini dilakukan serentak seluruh Indonesia. Kalian bisa membayangkan jumlah negeri dan sekolah swasta se-Indonesia ya. Pastinya ketika kalian memilih kampus favorit, misalkan UI, UGM, Undip, ITB, IPB, saya pastikan pasti banyak yang mendaftar dan daya tampung ini pastinya terbatas. Jadi peluangnya yaitu tadi sangat kecil, yaitu kompetisinya sangat ketat. Itu seperti itu. Jadi di sini ketika kalian memilih prodi atau jurusan, pastikan kalian memilih jurusan yang tepat dengan kompetisi yang tidak terlalu ketat ya. Itu seperti itu. Ya, di sini SNBP itu bukan jalur mudah ya, tapi jalur strategi. Kalian bisa lihat tadi dari jumlah kuota pendaftar dan banyaknya yang mendaftar. Nah, ini kesalahan umum ketika siswa itu mendaftar jalur SNBP, yaitu banyak siswa itu yang ikut-ikutan teman. Jadi ketika teman akrabnya masuk di kampus ini, dia di kampus itu ikutan, milih jurusan ini, dia ikut jurusan itu. Yang berikutnya adalah ikutan pacar. Ini pastikan ketika kalian masuk atau memilih prodi jurusan di kampus tertentu, pastikan berdasarkan dari keinginan Anda, bukan keinginan pacar atau hanya ikut-ikutan pacar. Dan juga jurusan yang Anda pilih itu bukan berdasarkan tren ya. Jadi kalau kalian berdasarkan tren, saya pastikan 5 tahun yang akan datang ketika kalian lulus dari kampus mengalami apa, bahkan mengalami lonjakan sarjana dengan jurusan yang sama. Itu seperti itu. Jadi pastikan kesalahan-kesalahan itu untuk dihindari. Dan juga ketika kalian mendaftar SNBP untuk mempertimbangkan kemampuan diri dan masa depan karir Anda. Jadi kemampuan diri itu penting. Kalian bisa melihat tadi dari nilai rapot Anda dari semester 1 dan semester 5. Ketika kalian misalkan mengalami kesulitan dalam berhitung ya, untuk menghindari jurusan yang banyak hitung-hitungan atau teknik, yaitu seperti itu, masa depan karir. Jadi pastikan jurusan yang Anda pilih ini nanti memiliki karir yang jelas atau cemerlang. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian lulus bingung nanti mau kemana, kerja apa, itu tolong dipertimbangkan. Berikutnya adalah kenali diri sendiri. Jadi ketika kalian memilih prodi jurusan itu pastikan sesuai dengan fashion Anda. Kalian tanya pada diri Anda ya. Jadi saya kuat di pelajaran apa? Kalau kalian misalkan kuat di pelajaran hitung-hitungan, kalian masuk di jurusan teknik tidak ada masalah. Kamu suka belajar apa? Nah, itu saya menikmati kegiatan apa. Contoh misalkan nih ya, suka hitung dan logika, teknik akuntansi tidak ada masalah. Suka komunikasi, ilmu komunikasi dan hukum, suka biologi, kalian bisa mendaftar di kesehatan atau pertanian. Kuncinya adalah jurusan yang Anda pilih itu harus sesuai dengan bakat dan minat, bukan tren atau bukan dari pengaruh teman atau pacar. Setelah kalian memahami kemampuan diri Anda dan pastikan pahami jurusan yang dipilih. Kalian harus cari tahu mata kuliah yang dipelajari itu apa, yang dipelajari itu apa, beban tugasnya gimana, prakteknya seperti apa. Gunakan sumber, kalian bisa searching atau di Google website kampus yang nantinya kalian akan pilih. Misalkan kalian memilih Undip, nah silakan aja kalian browsing di Undip seperti apa, UGM seperti apa, UI seperti apa. Kalian bisa menggunakan sumber dari kakak kelas atau alumni. Jadi misalkan kalian pengen teknik kimia Undip ya, kalian tanya aja ke kakak kelas Anda gimana perkuliahan di teknik kimia Undip, terus nanti prospek kerjanya bagaimana, lingkungan belajarnya seperti apa, atau guru BK.
dan tujuan. Nah, ini tidak salah ekspektasi saat kuliah nanti. Jadi memahami jurusan itu penting. Jadi jangan sampai nanti kalian sudah kuliah 1 bulan 2 bulan kalian tidak kuat, akhirnya keluar dan besok daftar lagi seperti itu, dan eman-eman ya. Jadi pastikan jurusan yang Anda pilih itu kalian benar-benar menguasai atau memahami semuanya, itu seperti itu. Berikutnya adalah stop ya, jangan ikut-ikutan. Jadi jurusan yang Anda pilih, teman cocok belum tentu kamu cocok ya, pacar cocok belum tentu masa depanmu aman. Jadi setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Ingat, yang kuliah dan menjalin hidup adalah kamu, bukan mereka. Jadi suksesnya tidak tergantung dari kalian. Ya, ini pikirkan karir dan masa depan. Tanya pada dirimu, lulus dari jurusan ini nanti bisa kerja apa, prospek kerja 5 tahun. Jadi setelah lulus nanti mau kerja apa, sesuai dengan cita-citaku atau tidak. Ya, itu seperti itu gambarannya. Jadi contoh teknik ya, nanti kerjanya di industri, konstruksi, manufaktur, pendidikan, misalkan nanti sebagai guru, pengajar, dosen. Ya, misalkan kuliah di desain ya, kreatif, media, freelance, seperti itu. Ya. Dan semoga video hari ini memberikan manfaat, dan pastikan untuk subscribe ya. Nanti saya akan membuatkan video lagi tentang SNBP dan SNBT, dan pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Terima kasih.